Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ar-Rasyid dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu Hadis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat penjelasan tentang filsafat modern untuk tugas atau untuk ujian filsafat umum. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu filsafat modern. Filsafat modern adalah pembagian dalam sejarah filsafat barat yang menjadi tanda berakhirnya era skolatisme. Waktu munculnya filsafat modern adalah abad ke-17 hingga awal abad ke-20 Eropa Barat dan Amerika Utara. Filsafat modern ini munculnya rasionalisme lewat pemikiran Descartes, seorang filsuf terkemuka pada zaman modern. Tidak dapat dipungkiri, zaman filsafat modern telah dimulai secara historis. Zaman modern dimulai sejak adanya krisis zaman pertengahan selama 2 abad, abad ke-14 dan abad ke-15. Pada filsafat modern terdapat 13 aliran. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme diperoleh René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 yang disebut sebagai bapak filsafat modern. Ia ahli dalam ilmu alam, ilmu hukum, dan ilmu kedokteran. Ia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan harus satu tanpa bandingannya, harus disusun oleh satu orang sebagai bangunan yang berdiri sendiri menurut satu metode. Yang kedua, empirisme. Sebagai tokohnya adalah Thomas Hobbes, John Locke. Karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dapat dirasakan manfaatnya. Pandangan orang terhadap filsafat mulai merosot. Kemudian beberapa beranggapan bahwa pengetahuan yang bermanfaat pasti dan benar hanya diperoleh lewat indera. Pemikiran tersebut lahir dengan nama empirisme. Thomas Hobbes, ia adalah seorang ahli pikir Inggris. Dia lahir di Malmesbury. Pada usia 15 tahun, ia pergi ke Oxford untuk belajar logika, skolastik, dan fisika, yang ternyata gagal karena ia tidak berminat sebab gurunya beraliran Aristotelian. Sumbangan yang besar sebagai ahli pikir adalah suatu sistem yang besar, termasuk juga peri kehidupan. Pendapatnya adalah bahwa ilmu filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan yang sifatnya umum. Menurutnya, filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan tentang akibat-akibat atau tentang yang diperoleh dari sebabnya. Yang ketiga itu kritisisme. Aliran ini muncul abad ke-18, suatu zaman baru di mana seorang ahli pikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dan empirisisme. Zaman baru ini disebut zaman pencerahan ilmu pasti, biologi, filsafat, dan sejarah dengan ilmu pengetahuan alam. Pemikiran yang bertitik tolak pada gejala-gejala yang menimbulkan kepada dasar-dasar yang sifatnya umum. Jadi metode berpikirnya disebut dengan metode kritis. Yang keempat yaitu idealisme. Setelah Kant mengatakan tentang kemampuan akal manusia, maka para murid Kant tidak puas terhadap batas kemampuan akal. Alasannya karena akal murni
tidak dapat melampaui hal yang berada di luar pengalaman. Untuk itu dicarinya suatu desa yaitu suatu sistem metafisika yang ditemukan lewat dasar tindakan. Yang kelima yaitu positivisme. Filsafat ini lahir pada tahun ke-19. Titik tolak pemikirannya, apa yang telah dilakukan diketahui adalah yang faktual dan yang tidak positif, sehingga metafisika ditolaknya. Yang keenam yaitu evolusionisme. Aliran ini dipelopori oleh seorang zoologi yang mempunyai pengaruh sampai saat ini, yaitu Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Ya mendominasi pemikiran filsafat abad ke-19. Dalam pemikirannya ia mengajukan konsepnya tentang perkembangan tentang segala sesuatu termasuk manusia yang diatur oleh hukum-hukum yang mekanik. Yang ketujuh yaitu materialisme. Munculnya positivisme dan evolusionisme menambah terbukanya pintu pengingkaran terhadap aspek kerohanian. Julien de la Materie pada tahun 1709 sampai 1751 mengemukakan bahwa pemikirannya bintang dan manusia tidak ada bedanya karena semuanya dianggap sebagai mesin. Yang kedelapan yaitu neokantianisme. Hermann Cohn memberikan titik tolak pemikirannya, mengemukakan bahwa keyakinannya pada otoritas akal manusia untuk mencipta. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu itu baru dikatakan ada apabila terlebih dahulu dipikirkan. Yang kesembilan yaitu pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma yang berarti guna. Pragma berasal dari kata Yunani, maka pragmatisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa yang benar adalah apa yang saja yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan akibat-akibat yang bermanfaat. Secara praktis, misalnya berbagai pengalaman pribadi tentang kebenaran mistik, asalkan dapat membawa kepraktisan dan bermanfaat. Artinya segala sesuatu dapat diterima asalkan bermanfaat bagi kehidupan. Yang ke-10 yaitu filsafat hidup. Aliran filsafat ini lahir akibat dari redaksi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan industrialisasi semakin pesat. Pemikirannya, alam semesta ini merupakan suatu organisme yang kreatif, tetapi perkembangannya tidak sesuai dengan implikasi logis perkembangan, seperti meletup dalam keadaan tidak sama, sehingga melahirkan akibat-akibat dengan spektrum yang baru. Yang ke-11 yaitu fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata fenomen yang berarti gejala
yaitu suatu hal yang tidak nyata dan semua kebaikannya, kenyataannya juga dapat diartikan sebagai ungkapan kejadian yang dapat dimulai lewat indera. Pemikirannya bahwa objek atau benda harus diberi kesempatan untuk berbicara, yaitu dengan cara deskriptif yang didukung oleh metode dedukatif. Yang ke-12 yaitu eksistensialisme. Kata ini berasal dari kata ex, keluar, dan sistensi atau sisto, berdiri, menempatkan secara umum, berarti manusia dalam keberadaannya itu sadar bahwa dirinya ada dan segala sesuatu keberadaannya. Pemikiran Soren mengemukakan bahwa kebenaran itu tidak berada pada suatu sistem yang umum, tetapi berada dalam eksistensi yang individu. Karena eksistensi manusia penuh dengan dosa, hanya iman kepada Kristus sajalah yang dapat mengatasi perasaan bersalah karena dosa. Yang terakhir yaitu neo-Thomisme. Pada pertengahan abad ke-19, di tengah-tengah gereja Katolik banyak penganut, yaitu aliran yang mengikuti paham Thomas Aquinas. Pada mulanya dia kalangan gereja terdapat semacam keharusan untuk mempelajari ajaran tersebut. Kemudian akhirnya menjadi suatu pahaman atau suatu paham Thomisme, yaitu pertama paham yang menganggap bahwa ajaran Thomas sudah sempurna. Tugas kita adalah memberikan tafsir sesuai dengan keadaan zaman. Kedua, paham yang menganggap bahwa walaupun ajaran Thomas telah sempurna, tetapi masih terdapat hal-hal yang pada suatu saat belum dibahas. Jadi sekian presentasi saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.